Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan diambil alih oleh pemimpin upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara, barisan disiapkan. Barisan saya ambil alih untuk selanjutnya. Ya! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera hari Senin tanggal 28 Oktober memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 segera dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan cepat. ke depan, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Kerjakan.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cintai. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Angkat tegap. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Mengheningkan cipta mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara dan gugur remaja kiriman bendera bela nusa bangsa yang ku kenang. Wahai bunga putra bangsa, ayo yang satria, kau jaya pelita bagi Indonesia merdeka. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda Indonesia 1928. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menyanyikan lagu wajib Indonesia, bangun pemuda-pemudi.
yang angkati siswa-siswi. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita melaksanakan upacara bendera agak berbeda dengan seperti biasanya pada setiap hari Senin. Karena pada hari Senin ini tepat itu tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Oleh karena itu kita bisa melihat sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Sesungguhnya lahirnya Sumpah Pemuda itu di mana bangsa Indonesia berada dalam suasana situasi penjajah, di mana dalam suasana penjajah itu setiap daerah berjuang dengan segala kekuatannya masing-masing untuk merebut kembali kemerdekaan itu. Tentu demikian juga yang dilakukan oleh para pemuda. Mereka para pemuda berjuang di daerahnya masing-masing untuk memperebutkan kemerdekaan dari para penjajah. Tetapi perjuangan yang dilakukan yang bersifat kedaerahan, baik oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya para pemuda, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Jika kita mengenal ada pemuda Jawa yang disebut Jom Jawa, Jom Celebes, Jom Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti itu, maka kemudian organisasi PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menginisiatif, memprakarsai untuk kemudian bagaimana bisa menghimpun kekuatan pemuda-pemuda yang saat itu berjuang di daerahnya masing-masing supaya kemudian disatukan sehingga menjadi satu kekuatan yang besar. Gerakan itu kemudian disepakati dan dimulailah dilaksanakan pertemuan untuk bisa dilakukan Kongres Pemuda. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1928. Kemudian dilanjutkan pertemuan yang kedua pada tanggal 12 Agustus 1928 yang kemudian disepakati untuk dilakukan Kongres Pemuda tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Dan kemudian pada tanggal 27 dan 28 dilaksanakanlah Kongres Pemuda. Dan pada tanggal 28 dihasilkan Sumpah Janji para Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda itu sesungguhnya dirumuskan oleh Muhammadiyah, yang kemudian dibacakan oleh Sugondo Jojo Puspito pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi sumpah seperti yang kita dengar tadi. Para pemuda menyatakan dirinya bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, para pemuda mengikrarkan bahwa mereka hanya mempunyai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mereka mengikrarkan bahwa mereka hanya mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Apa yang mau dikatakan? Apa makna di balik janji yang diikrarkan oleh para pemuda? Mereka hanya ingin menyatakan, pertama, pernyataan cinta mereka akan tanah air Indonesia. Yang kedua, mereka menyatakan supaya para pemuda tetap menjaga keutuhan, kesatuan dan persatuan. Dan yang ketiga, para pemuda menghendaki supaya setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan keseharian
supaya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Anda menjadi pelaku-pelaku di tanah air kita sendiri, di tanah di mana kita lahir, tanah di mana kita dibesarkan, supaya kita menjadi pelaku, tidak menjadi penonton. Karena kemudian nanti kalau 5 tahun, 10 tahun ke depan kita menjadi penonton, kita tidak bisa katakan sudah saya ini anak tanah, tapi tidak ada yang tidak bisa lakukan. Rumusan anak tanah dan dulu tidak bisa dipakai di zaman sekarang. Kalau begitu, rasa cinta kita kepada tanah air kita adalah belajar dengan tekun. Semangat belajar harus ditanamkan supaya ke depan Anda menjadi pelaku yang sungguh mencintai tanah air tanah kelahiran. Yang kedua, dan pupuk rasa persatuan, menjaga kesatuan dan persatuan. Apa yang Anda bisa lakukan? Harus melihat setiap orang itu sebagai saudara. Tidak melihat orang lain sebagai lawan yang mengganggu keberadaan. Tetapi dia harus dilihat sebagai teman yang harus selalu bersama dengan saya untuk menjaga segala sesuatu, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Sehingga tidak boleh ada lagi terjadi perkelahian, perselisihan di antara kita yang merasa kita sebagai satu kesatuan yang mendiami bumi berdiri Indonesia. Yang ketiga, kita memaknai pernyataan para pemuda supaya kita menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pengalaman yang terjadi di lingkungan sekolah kita, dari rumah bahasa di daerah, masuk di sekolah tetap bahasa daerah. Kapan kita punya pemahaman yang tepat dan benar tentang bahasa Indonesia? Kapan kita punya pemahaman yang tepat setiap kali Bapak Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran, kalau setiap hari kita hanya menggunakan bahasa daerah? Kalau begitu, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka mari kita menggunakan bahasa Indonesia ini dalam seluruh kehidupan keseharian kita, sehingga kemudian kita sungguh-sungguh dapat berkembang lebih baik. Karena dengan berbahasa Indonesia memudahkan kita untuk mengerti, memahami sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Dengan memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain, teristimewa dalam proses pembelajaran akan membantu kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Saya kira ini sedikit amanat yang saya perlu sampaikan berkenaan di mana kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 pada hari ini 28 Oktober tahun 2024. Terima kasih kepada semua yang dengan caranya masing-masing dalam mempersiapkan berbagai macam bentuk sebagai ucapan syukur kita atas perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita untuk mempertahankan keutuhan negara kita, baik pramuka, paduan suara, drum band, petugas upacara bendera, dan kepada kita semua yang turut ambil bagian dalam upacara bendera hari ini. Saya kira demikian itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Menyanyikan lagu wajib Indonesia. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri
kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Pembacaan doa. Bapak, Ibu, serta adik-adik, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami, dari hari lepas hari, terkhususnya pada hari yang indah ini, kami telah selesai melaksanakan upacara bendera dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Semoga dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, Tuhan selalu membimbing agar dengan berkat ilmu yang kami miliki, kami dapat turut serta dalam rangka memajukan bangsa Indonesia. Jadikanlah kami para guru-guru serta siswa-siswi menjadi mandiri, pintar, dan berkarakter utuh, serta cinta tanah air, seperti teladan para pemuda-pemudi dalam merumuskan Sumpah Pemuda. Limpahkanlah rahmat-Mu agar segala perbedaan yang bukan menjadi penghalang yang memisahkan, melainkan semakin menyatukan kami di dalam keanekaragaman, dan jagalah semangat persatuan dalam diri kami. Berkatilah juga jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semoga Tuhan memberikan kedamaian abadi bagi mereka semua. Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam Selaput upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara bendera telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan bersama staf meninggalkan tempat upacara. Staf, Dewan Guru dan pegawai bubar jalan.